Bab 2391. Chandler tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar semua itu. Jalan sang alkemis jelas tidak mudah. Itu bahkan beberapa kali lebih sulit daripada seni bela diri, dan itu membutuhkan lebih banyak bakat. Apakah benar-benar sulit untuk menyingkat aura pil? Chandler meletakkan cangkir teh di tangannya saat dia bertanya dengan serius. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang alkimia, dia belum pernah mencoba memahami jalan pil sebelumnya. Dia tidak mengerti betapa sulitnya untuk memahami jalan pil dan memadatkan aura pil. Tuan Simmons memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pil surgawi, jadi dia secara alami memiliki otoritas dalam masalah ini. Tentu saja sulit. Biarkan saya memberi Anda contoh yang dapat Anda pahami. Bagi seorang alkemis kelas 5 untuk memahami jalan pil dan memadatkan aura pil adalah seperti memiliki seorang pejuang alam bawaan yang mempelajari keterampilan peringkat bumi atas. Bukankah itu sulit? Dengan contoh Simmons, Chandler memiliki gagasan yang lebih baik tentang hal itu. Tentu saja, itu sulit. Itu sangat sulit. Itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sama sekali. Itu dianggap cukup bagus jika dia berhasil mempelajari skill level merah atas. Keterampilan peringkat bumi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan di alam bawaan. Mereka yang mampu mempelajari keterampilan itu semuanya adalah murid yang sangat baik di dalam klan. Jika dia bisa melakukan sesuatu seperti itu, dia pasti sudah menjadi murid batin sejak lama. Karena hanya ada satu orang yang mampu melakukannya dari 20, dia tiba-tiba mengerti mengapa. Memikirkan hal itu, dia mengerucutkan bibirnya tanpa daya saat bayangan Jack melintas di benaknya. Setelah suara berderit, pintu kayu yang rusak didorong terbuka oleh seseorang. Sinar matahari menyinari, dan seluruh lantai debu terlihat jelas. Sepertinya sudah lama sekali tidak ada yang membersihkan kamar. Ada cukup banyak sarang laba-laba di jendela untuk digunakan sebagai taplak meja. Ruangan itu sangat kecil. Selain meja, hanya ada tempat tidur. Tempat tidur bahkan tidak memiliki spray di atasnya. Ruangan itu benar-benar bobrok. Jack mengangkat alis saat dia menoleh, menatap Gilbert yang memiliki senyum hangat di wajahnya. Gilbert menjilat bibirnya, berkata dengan sedikit tak berdaya, "Maaf. Kamar-kamar lain sudah diambil. Ini adalah satu-satunya ruangan yang masih kosong. Anda bisa puas dengan itu." Jack tertawa kecil saat bibirnya melengkung. Dia memandang Gilbert dengan dingin. Apakah tidak ada kamar lain? Apakah ini satu-satunya kamar yang tersisa? Gilbert mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Yang dilakukan Gilbert hanyalah memberi isyarat dengan matanya bahwa Jack harus masuk agar dia bisa pergi. Jack berbalik dan menghadap Gilbert, "Aku akan mengambil kamar, tapi itu tidak berarti aku sudah mengakui kekalahan. Bukan berarti kamu juga bisa menggertakku. Hanya saja aku tidak bisa diganggu, membuang waktuku untukmu sekarang." Setelah itu, Jack berbalik dan memasuki ruangan penuh debu yang kondisinya buruk. Dia menutup pintu di belakangnya dengan keras, dan hidung Gilbert hampir terbentur pintu. Pada saat itu, hati Gilbert dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak ingin apa-apa selain bergegas masuk dan membunuh orang yang tidak tahu tempatnya. Pada akhirnya, rasionalitasnya mengalahkan amarahnya. Dia mendengus dan menatap kejam ke pintu sebelum dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Jack memanggil Nash keluar dari benih sawi. Jack tidak meminta Nash melakukan apapun. Sebagai gantinya, Jack mengeluarkan alat pembersih dan membersihkan kamar sebelum Nash duduk di samping tempat tidur. Jack memberitahu Nash semua yang terjadi baru-baru ini. Setelah Nash mendengar semuanya, dia mengerutkan kening, dan berkata, "Mengapa kamu bertemu lalat menjijikkan kemanapun kamu pergi? Kamu tidak melakukan apapun terhadap orang Gilbert ini. Mengapa dia mencoba mempersulitmu?" Bab 2392. Jack menyimpan kain itu dan menjawab, "Dia mungkin merasa seperti aku mengancam statusnya. Jika tidak, dia tidak mungkin memiliki begitu banyak permusuhan terhadapku. Seolah-olah dia mengira aku akan mencuri barang-barangnya jika aku menjadi sesama muridnya." Petik 2. Saya tidak tahu tentang hal lain, tetapi meskipun para siswa mungkin tampak bekerja keras dalam mempelajari alkimia untuk menjadi alkemis kelas 6, mereka sebenarnya lebih seperti pelayan yang dimuliakan. Mereka biasanya dipaksa untuk bekerja di Heavenly Pills. Mereka harus berurusan dengan pelanggan dan membersihkan toko. Mereka perlu menentukan usia bahan.
Hanya setelah mereka menyelesaikan semua tugas ini, mereka dapat melanjutkan pelatihan mereka. Ini adalah kehidupan yang sulit. Setiap peluang bagus atau hal-hal baik tentu saja akan membuat banyak orang memperebutkannya. Saya seorang siswa baru dan mungkin memperebutkan hal yang sama dengannya. Dia secara alami tidak akan senang dengan saya. Ketika Nash mendengar penjelasan Jack, dia merasa Jack benar. Namun, dia masih merasa sangat kesal. Jack jelas tidak melakukan kesalahan, tetapi dia masih dibenci. Nash menatap Jack. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Alkimia adalah hal yang sangat memakan waktu. Anda harus memastikan Anda tidak berkorban terlalu banyak untuk itu. Jika kamu membuang seluruh waktumu di sini dan mengabaikan latihanmu, akan sulit bagimu untuk menebusnya di masa depan. Jack mengangguk. Dia tidak begitu naif. Keduanya berbincang cukup lama. Saat tengah hari tiba, Jack mengikuti Chandler ke kedai terdekat. Mereka berdua memesan beberapa alkohol dan beberapa hidangan. Setelah itu, mereka pergi ke ruang terpisah untuk makan dan mengobrol. Chandler memberitahu Jack semua yang dia dengar dari pamannya. Ketika Chandler melihat ekspresi tenang Jack, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Aku tahu kamu tidak akan khawatir tentang ini. Namun, beberapa hal akan tetap terjadi bahkan jika kamu tidak mengkhawatirkannya. Apakah kamu tahu apa yang biasanya dilakukan para siswa di dalam? Saat Chandler berbicara, dia sangat cemas. Jack mengangguk sebelum Gilbert membawanya ke kamar. Gilbert telah memegang selembar kain. Jelas dengan sedikit pemikiran bahwa para siswa pasti tidak menjalani kehidupan yang mudah di sana. Kalau tidak, Mercy Mons tidak akan setuju begitu saja. Lagi pula, siswa lain berarti pelayan bebas lainnya. Meskipun mereka dianggap lebih tinggi daripada orang biasa, apa yang mereka lakukan tetaplah bekerja. Chandler merasa lebih cemas ketika melihat Jack mengangguk dengan tenang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dengan bakatmu, kamu akan menerima perhatian khusus tidak peduli klan mana yang kamu tuju. Selama Anda fokus pada pelatihan, masa depan Anda akan sangat cerah. Mengapa Anda membuat diri Anda menderita sebagai siswa melakukan tugas-tugas kecil? Anda harus melakukan semua hal itu setiap hari. Bagaimana Anda punya waktu untuk berlatih? Mengapa Anda tidak mendengarkan saran saya? Berhentilah membuang-buang waktumu untuk hal yang tidak berguna ini. Fokus saja pada pelatihan Anda. Bahkan jika kamu bisa menjadi alkemis kelas 6, itu akan memakan banyak waktu untukmu. Setelah mengatakan itu, Chandler berhenti, tidak mau terlalu langsung. Setelah memikirkannya, dia merasa Jack juga tidak sensitif, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu menjadi seorang siswa, waktumu akan terbagi antara bekerja dan belajar. Sejujurnya, Heavenly Pills tidak ingin memberikan banyak materi untuk murid-muridnya untuk berlatih. Lagi pula, bahan-bahan ini tidak murah. Jika para siswa tidak hati-hati, mereka akan menghancurkan bahan-bahan berharga itu. Para petinggi di Heavenly Pills secara alami tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya apapun. Namun, mereka masih dipaksa untuk melatih kalian semua. Itu hanya karena membesarkan alkemis yang tepat adalah cara terbaik untuk memberi mereka lebih banyak keuntungan. Setelah dia mengatakan itu, Chandler menarik napas dalam-dalam lagi. Dia meletakkan gelas di tangannya kembali di atas meja. Bab 2393, karena itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Anda mendapatkan barang berharga sesedikit mungkin untuk mengurangi kerugian. Anda akan menderita. Chandler mengucapkan banyak kata yang menyentuh hati terutama karena dia merasa sayang sekali Jack menyia-nyiakan bakatnya begitu saja. Alasan lain adalah dia ingin membalas Jack karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak maju dengan Jack, dia pasti akan mati melawan 3 banteng bermata satu yang berkobar. Jack bisa merasakan niat baik dalam kata-kata Chandler dan mengangguk pada mereka. Ada beberapa hal yang Chandler tidak akan bisa mengerti. Lagi pula, Jack memiliki terlalu banyak rahasia, tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Dia juga tidak bersedia mengungkapkan semua rahasianya kepada Chandler, jadi dia terpaksa mencari alasan yang tidak terdengar terlalu konyol. Begitu saya menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri, saya tidak akan mengubahnya dengan mudah. Ditambah lagi, saya sangat percaya diri dengan bakat saya. Saya pasti akan bisa menjadi alkemis kelas 6. Menjadi alkemis kelas 6 bahkan bukan tujuan akhirku. Aku bahkan akan menjadi siswa kelas 7 atau 8. Bibir Chandler berkedut ketika mendengar itu,
tidak tahu harus berkata apa tiba-tiba. Dia merasa Jack terlalu percaya diri. Namun, dia mengerti bahwa ada beberapa orang yang tidak akan pernah melepaskan tujuan mereka kecuali mereka terpaksa. Kecuali Jack menyadari sendiri betapa absurd pikirannya, Jack tidak akan mendengarkan nasihat apapun. Chandler menghela nafas, menggelengkan kepalanya saat dia berhenti membuat lebih banyak kemajuan. Dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, memikirkan topik yang lebih ringan. Pada saat itu, Jack tiba-tiba berkata, "Apakah kamu kenal Gilbert?" Chandler mengangkat alis dan mengangguk, "Saya tahu dia tunas yang cukup bagus. Saya mendengar bahwa dia akan mengumpulkan 200 poin prestasi. Dengan poin prestasi itu, dia akan dapat memperoleh hak untuk mempelajari jalan pil. Pamanku bahkan mengatakan bahwa seharusnya tidak terlalu lama baginya untuk melepaskan statusnya sebagai siswa dan menjadi alkemis kelas 6. Jack mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Poin prestasi. Chandra tercengang. Dia segera menamparkan dahinya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu ceroboh melupakan sesuatu yang begitu penting. Dia buru-buru menjelaskan, setelah kamu menjadi murid, itu tidak berarti kamu bisa begitu saja mempelajari cara pil dengan label itu. Jika kamu ingin mempelajari cara pil, kamu harus menukar poin prestasi untuk itu. Hanya dengan mengumpulkan 200 poin prestasi, Anda dapat memperoleh hak untuk bahkan melihat jalan pil. Bagaimanapun, jalan pil adalah warisan yang sangat penting. Ini secara komparatif bahkan lebih berharga daripada keterampilan dan teknik bela diri. Setiap tempat yang memiliki Way of the Pill akan sangat mementingkannya. Jack mengangguk. Setelah penjelasan seperti itu, dia kurang lebih mengerti. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa Gilbert tiba-tiba mengincarnya seperti itu. Dia adalah murid baru. Tidak mungkin dia bisa mengumpulkan 200 poin jasa dalam waktu singkat. Tentu saja, tidak mungkin Jack bisa melawan Gilbert untuk mendapatkan hak mempelajari cara pil. Bab 2394. Mengapa Gilbert memperlakukannya begitu buruk? Bahkan mengatur agar Jack tidur di kamar yang begitu kumuh. Memikirkan hal itu, dia memandang Chandler. Dia jelas telah direkomendasikan oleh Chandler. Paman Chandler adalah Tuan Simmons. Apakah Gilbert tidak khawatir Jack akan mengungkapkan segalanya kepada Mer Simmons? Dia pada dasarnya menentang Tuan Simmons dengan melakukan itu. Apakah dia tidak khawatir Mer Simmons akan melakukan sesuatu? Jack tidak bisa mengetahuinya. Jack memutuskan untuk menyingkirkan pikiran itu. Dia menyesap minumannya dan berkata, "Terima kasih atas semua bimbingan Anda. Ketika Anda kembali ke klan Anda dapat datang untuk menemukan saya kapan saja jika Anda memiliki masalah." Chandler tersenyum kecil. Dia tahu bahwa Jack adalah seseorang yang akan menepati janjinya. Dia mengangguk dan menjawab, "Aku akan melakukannya." Mereka berdua terus mengobrol lebih lama sebelum Chandler pamit. Bagaimanapun, Chandler tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Dia masih harus kembali ke klannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk dirinya sendiri. Setelah Jack kembali ke Heavenly Pills, dia berganti pakaian menjadi seragam siswa. Pakaiannya lebih ketat dikerah, jelas mereka dipersiapkan secara khusus untuk semua tugas yang akan dilakukan para siswa. Melihat pakaian itu, Jack menghela nafas tak berdaya. Jika bukan untuk mendapatkan rekomendasi, dia tidak akan pernah bekerja di Heavenly Pills. Bagaimanapun, dia masih perlu direkomendasikan ke dalam ujian aliansi alkemis Provinsi Tengah. Saat dia berganti pakaian dan meninggalkan ruangan, dia berencana mencari Tuan Simmons untuk menanyakan tugasnya. Namun, dia bertemu Gilbert saat dia membuka pintu. Gilbert tersenyum licik seolah Gilbert telah menunggu di sana dengan sengaja. Gilbert tertawa kecil dan berkata, "Kemana tujuanmu, Jack?" Jack dengan dingin meliriknya, tidak ingin repot bertengkar dengan Gilbert. Dia berjalan ke depan, berencana mencari Mer Simmons. Namun, Gilbert dengan cepat berdiri di depan Jack, menghalangi jalannya dan tidak membiarkannya bergerak. Melihat Gilbert, Jack mengerutkan kening. Jika dia tidak menahan diri, Jack akan dengan mudah membunuh bocah level bawaan tahap awal seperti Gilbert. "Apa artinya ini?" Jack berkata dengan dingin. Gilbert tertawa kecil sambil berkata dengan tenang, "Apakah Anda berencana mencari Tuan Simmons?" "Sayang sekali, Tuan Simmons bekerja di sini secara bergilir. Dia pergi ke tempat lain setiap bulan. Hari ini tepatnya dia pindah kantor. Hari ini, penanggung jawab bukanlah Mer Simmons, tapi Mer."
Winston. Jack mengangkat alis, tiba-tiba menyadari mengapa Gilbert tampaknya tidak khawatir bahwa dia akan mengeluh tentang dia sama sekali. Ternyata, Mercy Mons akan mengelola di tempat lain. Setelah pergantian personel, Jack tidak memiliki siapapun untuk dituju. Mengingat Gilbert sudah lama berada di sana. Jika dia pernah melakukan sesuatu untuk menyusahkan Jack, keluhan Jack hanya akan diabaikan. Memikirkan hal itu, Jack tersenyum dingin dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Gilbert tersenyum sinis, "Tidak masalah apa yang ingin saya lakukan. Lebih penting lagi, saya ingin mengatakan ini kepada Anda. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, sebaiknya Anda menyingkir dari saya." Bab 2395. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki seseorang yang mendukungmu, mengerti? Jack mengerutkan kening. Dia benar-benar tergoda untuk mengirim pukulan pada saat itu. Dia ingin memberitahu bocah itu bahwa beberapa hal tidak boleh dikatakan. Namun, dia ingat alasan dia ada di sana, jadi dia menelan kata-kata itu. Jack berhenti dan berkata, "Aku bahkan belum melakukan apa-apa, dan kamu bilang aku melakukan apapun yang aku mau." Gilbert mengangkat alis. "Apakah kamu berencana mendapatkan beberapa tugas?" "Sayang sekali, semua tugas telah diklaim. Tidak akan ada poin prestasi untukmu. Kembalilah dan tunggu bulan depan. Mungkin ada tugas untukmu kalau begitu." Jack mengerutkan alisnya, akhirnya mengerti mengapa Gilbert menantangnya. Gilbert berusaha memberitahunya bahwa tidak akan ada masalah selama Jack tidak mengklaim tugas apapun. Gilbert tidak ingin Jack mendapatkan poin prestasi apapun. Jack merasa itu adalah lelucon. Apakah Gilbert juga menghadapi semua siswa lain seperti itu? Dia menghentikan yang lain dari mendapatkan poin prestasi sehingga dia bisa mendapatkan semuanya sendiri. Kemudian, dia akan menggunakan poinnya untuk mendapatkan hak untuk mempelajari jalan pil. Bukankah itu terlalu absurd? Jack tidak terlalu memikirkan masalah itu. Gilbert berdiri di depannya dengan jelas berarti Gilbert tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal itu, dia tertawa kecil, segera berbalik dan kembali ke kamarnya. Itu mengejutkan Gilbert karena dia tidak mengira Jack akan begitu patuh. Jack pergi begitu tiba-tiba, bahkan tidak menghabiskan waktu untuk berbicara kasar. Gilbert mengangkat alisnya, dia bertanya-tanya apakah Jack pergi mencari cara untuk berurusan dengan Gilbert. Akankah Jack berbalik untuk mengambil tugas begitu Gilbert pergi? Memikirkan hal itu, Gilbert hanya bisa tertawa dingin. Dia tidak akan memberi Jack kesempatan. Gilbert sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan Jack untuk mengklaim tugas apapun, jadi dia sama sekali tidak akan memberi Jack kelonggaran. Dengan lambaian, dia memanggil salah satu pelayan, "John, awasi bocah ini untukku. Selama dia keluar untuk mengklaim tugas apapun, hentikan dia segera. Setelah itu, cari kesempatan untuk melaporkannya kepadaku." Setelah John mendengar itu, dia mengangguk patuh. "Jangan khawatir, aku pasti akan mengawasinya sepanjang hari. Selama dia melakukan sesuatu, aku akan segera melaporkannya padamu." Gilbert mengangguk sebelum dia berbalik untuk pergi. Jack mungkin telah memasuki kamarnya, tetapi dia telah mengamati pergerakan di luar. Dia melihat semua yang dilakukan Gilbert sebelumnya. Sepertinya Gilbert benar-benar berpikir bahwa Jack kembali karena dia takut pada Gilbert. Sebenarnya, tujuan Jack untuk mengklaim tugas bukanlah demi poin prestasi. Lagi pula, dia tidak perlu melihat jalan pil surgawi sama sekali. Dia hanya melakukannya karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia ada di sana sepenuhnya untuk rekomendasi tes. Jika bukan karena itu, dia tidak akan rela membuang waktunya di sana. Tindakan Gilbert persis seperti yang dia inginkan. Jack tidak perlu membuang waktunya untuk mengerjakan tugas, dan bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih. Jack menutup pintu dengan benar, dan segera mengambil kristal pengumpul jiwa dari biji mustard. Kristal pengumpul jiwa itu sama seperti biasanya. Ada banyak fragmen jiwa yang tersebar di dalam kristal. Semua fragmen jiwa itu adalah kontribusi sukarela dari prajurit terkuat di dunia Void Ilahi. Setelah menyerap ingatan prajurit hebat itu, Jack dapat menentukan milik siapa fragmen jiwa ini. Jack menemukan pecahan jiwa seseorang yang pernah berada di puncak alkimia. Dia bergumam, "Kaulah orangnya." Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyerap fragmen jiwa. Saat fragmen jiwa menyentuh tubuh Jack, tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menyatu dengan tubuh Jack.
Bab 2396. Jack merasakan ledakan di kepalanya seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Gelombang kenangan asing mulai memenuhi kepala Jack. Setelah kembali ke kamarnya, Gilbert memperhatikan bahwa Damian Leeds sedang menunggu di depan kamarnya. Gilbert mengerutkan kening, menyerahkan teko teh di tangannya kepada Damian. Damian menerima teko teh dengan hormat. "Kenapa kamu menunggu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kita bisa membicarakan apa saja nanti, orang itu tidak akan bisa membuat masalah." Damian segera tahu bahwa Gilbert telah menyelesaikan masalah ketika dia melihat ekspresi Gilbert, dan menghela nafas lega. "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Simmons. Mengambil anak nakal itu pada saat yang begitu penting. Jika itu merusak rencana kita." Mendengar itu, Gilbert segera memotongnya, "Rencana kita tidak akan diganggu oleh siapapun. Berhentilah dengan pikiran negatif." Damian bergidik ketakutan. Dia selalu takut pada Gilbert. Dengan batuk ringan, dia segera mengubah topik pembicaraan, "Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil kali ini." Saat orang itu disebutkan, wajah Gilbert menegang. Namun, Gilbert selalu bisa mengendalikan ketenangannya dengan sangat baik. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke atas, dia seharusnya bisa berhasil. Lagi pula, dia sudah siap begitu lama. Jika dia masih tidak bisa menyingkat 50% aura pil campuran, dia mungkin harus bunuh diri. Damian membeku, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Gilbert tidak pernah berurusan dengan kakak laki-laki senior, jadi dia buru-buru berkata, "Aura pil kondensasi adalah semua tentang bakat. Orang normal tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun, saya merasa itu bukan masalah bagi Anda. Kamu selalu sangat berbakat dalam alkimia. Bukankah para tetua itu mengatakan bahwa bakatmu bahkan lebih tinggi dari kakak laki-laki? Satu-satunya alasan dia di depanmu hanya karena usia. Dia memasuki pil surgawi lebih awal. Jika bukan karena itu, kamu sudah menjadi alkemis kelas 6 sebelum dia." Sanjungan itu telah disampaikan dengan sangat baik. Gilbert merasa sangat baik setelah mendengarnya, dan senyum di wajahnya menjadi cerah. "Selama kamu memberiku cukup waktu, bahkan menjadi alkemis kelas 7 tidak akan menjadi masalah, apalagi kelas 6. Dia sangat yakin dengan kata-kata itu. Dia tidak memiliki bakat dalam hal keterampilan bela diri. Ada rintangan sepanjang jalan, dan dia hanya mampu mencapai level bawaan meskipun usianya sudah lanjut. Namun, dia memiliki bakat untuk alkimia. Orang biasa sama sekali bukan tantangan baginya. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti akan menjadi pilar pil surgawi. Dia akan menjadi salah satu petinggi di pil surgawi. Ketika itu terjadi, semua orang harus sangat menghormatinya. Setiap orang yang tidak memperlakukannya dengan baik pada awalnya akan diinjak-injak. Hanya memikirkan fakta bahwa dia pasti akan berhasil, memenuhi seluruh tubuhnya dengan energi. Damian berkata, "Aku melihat Jack dari jauh. Aku merasa dia bukan orang yang sederhana. Apa yang kamu katakan padanya? Apakah dia akan mengabaikan kita dan bersikeras untuk mendapatkan tugas?" Gilbert tersenyum dingin sambil berkata, "Jangan khawatir, orang itu tidak berguna. Aku tidak akan membiarkan dia merusak rencana." Bab 2397. Dia ingin mengklaim tugas dan mendapatkan poin prestasi. "Bermimpilah. Selama aku ada, dia tidak akan pernah mendapatkan poin prestasi." Ketika Damian mendengarnya, dia tersenyum lebar dan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak perlu khawatir lagi. Aku hanya khawatir kemunculan pria ini secara tiba-tiba akan merusak rencana kita." Gilbert mengangkat alis sambil tertawa dingin, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Tidak ada yang akan merusak rencana kita." Penampilan bocah ini mengejutkan, tetapi kejutan ini tidak akan mengganggu rencana kita sama sekali. Aku sudah meminta seseorang untuk mengawasinya. Dia benar-benar tidak akan lepas dari pandanganku. Kami akan mengawasinya selama sebulan. Setelah sebulan, kami akan mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkannya, dia. Setelah itu, kita akan memerintah tempat ini. Setelah rencananya berhasil, semua orang harus memperlakukannya dengan hormat. Gilbert benar-benar gembira. Saat mereka berdiskusi dan merasa bahagia tentang diri mereka sendiri, Jack berada dalam situasi yang sulit. Dia baru saja menyerap sejumlah besar ingatan yang ada di fragmen jiwa. Syukurlah, Jack tidak lagi sama seperti dulu. Jiwanya sudah jauh lebih kuat. Menyerap fragmen jiwa mungkin membuatnya sangat kesakitan, tetapi itu tidak mengancam hidupnya. Pada saat itu,
Jack benar-benar merah. Dia berkeringat di mana-mana. Keringatnya terus mengalir dari dahinya. Pada saat itu, matanya benar-benar merah, dan tubuhnya sangat kesakitan. Namun, suasana hatinya anehnya bersemangat. Banyak kenangan yang menyerang jiwanya. Itu menyebabkan Jack merasa seperti gunung menumpuk di atas tubuhnya. Dia perlu menggali dan menghancurkan gunung-gunung itu secara perlahan. Sebagian besar ingatan para pejuang hebat adalah tentang jalan pil. Cara pil itu disebut pil kekosongan ilahi. Dengan nama Divine Void, itu sama sekali bukan hal biasa. Mengintegrasikan kenangan sangat menyakitkan, tetapi membawa banyak manfaat. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, memahami jalan pil masih membutuhkan banyak upaya untuk dicerna dan diatasi secara perlahan. Namun, setelah mengintegrasikan ingatan prajurit hebat itu, Jack tidak perlu mencobanya sama sekali. Dia sudah mengerti segalanya. Tidak ada lagi masalah di depannya. Satu-satunya hal yang menyebabkan masalah Jack adalah sepenuhnya mengintegrasikan tubuhnya dengan kenangan. Dia perlu terus berlatih sebelum dia bisa sepenuhnya menggabungkan pikiran dan tubuh. Namun, praktiknya tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu, juga tidak boleh menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Memikirkan hal itu, Jack tertawa dingin. Cara pil surgawi dari pil disebut api vermilion. Api vermilion tidak bisa dibandingkan dengan pil void ilahi sama sekali. Perbedaan di antara mereka sangat mengejutkan. Dia ingat Gilbert dengan panik menghentikannya dari mengklaim tugas, khawatir dia akan bisa mempelajari Vermilion Flame. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan Vermilion Flame, mengapa dia repot-repot mempelajarinya. Butuh 2 hari 2 malam sebelum Jack benar-benar mengintegrasikan ingatan prajurit hebat itu. Setelah dia membuka matanya, Jack merasakan gelombang kelelahan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Dia tidak ingin apa-apa selain pingsan dan tidur selama 3 hari. Namun, sebelum dia tidur, dia perlu mandi untuk membersihkan semua kotoran. Saat dia berdiri dan merapikan pakaiannya, pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Suara keras itu begitu tiba-tiba sehingga wajah Jack langsung berubah sedingin es. Bab 2398. Dia tidak tahu siapa itu, tetapi mereka seharusnya tidak membuka pintunya dengan kasar. Jika dia menyerap ingatan di tengah jalan, gangguan itu mungkin menyebabkan dia kehilangan kendali. Apakah itu kamu? Itu pasti kamu. Gilbert menunjuk Jack, matanya merah. Jack memandang Gilbert dengan aneh, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan pria itu. Gilbert tertawa dingin, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Jack merasa Gilbert sudah gila. Dia bahkan tidak pernah meninggalkan kamarnya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tuduhan aneh itu, di atas Gilbert yang dengan kasar menerobos masuk, menyebabkan wajah Jack menjadi sangat gelap. Pedang jiwa terkondensasi di tangannya. Jack sudah memutuskan untuk memberi Gilbert pelajaran dengan benar, bahkan jika itu melanggar aturan. Gilbert tampaknya berada dalam kemarahan yang tak terhindarkan. Seluruh tubuhnya gemetar, katakan. Apa kau merasa bersalah? Apa kau yang membocorkan informasi itu? Jack dibuat terdiam. Dia berkata dengan marah, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa yang kamu bicarakan? Rasa bersalah apa? Informasi apa? Seluruh tubuh Gilbert gemetar. Jangan mencoba menyangkalnya. Itu pasti kamu. Gilbert sudah gila. Dia telah kehilangan semua akal sehat. Cara dia memandang Jack, bahkan ada sedikit rasa haus darah dalam kegilaan itu. Jack menatap pria itu tanpa berkata-kata. Dia masih tidak tahu apa yang pria itu bicarakan. Dia mengambil napas dalam-dalam, tuduhan Gilbert belum berhenti. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu ingin menggunakan Tuan Simmons untuk mendapatkan hak. Itu tidak mungkin. Aku akan memastikan bencana menimpamu. Dia berteriak. Tampak seperti dia ingin mencabik-cabik Jack. Segel abu-abu di tangan Jack menari-nari liar. Pedang jiwa mini muncul di telapak tangan Jack. Rasa dingin di mata Jack praktis berada di titik beku. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan, tetapi Anda akan membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Bayar? Apakah kamu mencoba untuk melawanku? Kami berdua berada di tahap awal alam bawaan, pasti kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku. Kata Gilbert. Jack mengangkat alis. Gilbert memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Dia bahkan tidak mencoba melihat kekuatannya sebelum menentukan bahwa dia berada pada tahap awal level bawaan.
Memikirkan hal itu, Jack tersenyum dingin. Sebelumnya, dia sengaja meninggalkan luka-lukanya agar dia terlihat seperti pada tahap awal. Namun, setelah menyerap semua energi sejati formasi, dia sudah benar-benar pulih. Dia hanya sedikit jauh dari alam musim semi yang mengeras. Bahkan, dia akan bisa menerobos selama dia mau. Gilbert sepertinya sudah gila karena marah. Gilbert mengambil senjatanya dari penyimpanannya. Itu adalah pedang melengkung merah. Sebelum Jack menyerang, Gilbert menyerbu Jack, tidak mampu menahan amarahnya. Ada api di pedang Gilbert, dan dia menebas tepat di kepala Jack. Ekspresi Jack bahkan tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat tangan kanannya, dan energi abu-abu menghantam Gilbert seperti angin kencang. Ada ledakan, dan Gilbert dikirim terbang. Dia mulai berputar di udara sebelum dia bertabrakan dengan pohon di luar. Pedang di tangannya terlempar, jatuh ke tanah dengan dentingan. Gilbert telah sepenuhnya dikalahkan dalam satu pukulan. Angin yang dibentuk oleh pedang jiwa menembus jiwa Gilbert, menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Bab 2399. Itu menyakitkan. Gilbert berteriak kesakitan, meringkuk kesakitan. Jack tertawa dingin saat dia berjalan keluar pintu. Pada saat itu, Gilbert sudah meringkuk menjadi bola. Ini bahkan setelah Jack menahan diri. Jika Jack bahkan menggunakan 40% dari kekuatannya sebelumnya, Gilbert pasti sudah mati. Lagi pula, Gilbert mungkin memiliki beberapa bakat dalam alkimia, tetapi dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengalahkan Nash dalam pertarungan. Gilbert berteriak kesakitan. Dia tersandung ketika dia mencoba untuk berdiri. Ketika John mendengar keributan itu, dia buru-buru berlari. John terkejut melihat Gilbert berguling-guling di lantai kesakitan. Setelah itu, dia bergegas untuk membantu Gilbert berdiri. John melirik Jack, yang berdiri tegak. Gilbert telah mengatur agar Jack berada di area yang sangat terpencil saat itu. Itu sebenarnya hanya gudang kumuh yang Jack harapkan. Berkat itu, hanya John yang menyaksikan Gilbert dipukuli sampai keadaan seperti itu. Jack mendengus, "Kamu cukup berani, atau mungkin kamu hanya buta. Kamu mencoba menyerangku bahkan sebelum kamu mengetahui apa levelku. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu." Jack pasti menahan diri sebelumnya. Dia hanya ingin Gilbert merasakan sakit, dan tidak benar-benar menyakitinya. Itu karena Jack tahu betul bahwa dia tinggal di bawah atap orang lain pada saat itu. Jika dia terlalu kejam, dia tidak akan bisa tinggal di sana. Setelah rasa sakit yang ditimbulkan Jack pada Gilbert mulai memudar, dia perlahan menjadi tenang. Dia bersandar pada John dan nyaris tidak bisa duduk. Meskipun dia telah benar-benar kalah dari Jack sebelumnya, Gilbert tetap keras kepala, "Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku mungkin tidak sekuat kamu, tapi itu tidak seperti tidak ada seorang pun di levelmu di Heavenly Pills. Ada ahli di mana-mana." Jack tertawa dingin, "Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu bergegas ke kamarku seperti orang gila, berbicara banyak omong kosong. Lalu kamu menyerangku tanpa mempedulikan apapun. Sekarang, kamu mengancam akan mencari orang lain untuk berurusan denganku. Jangan berpikir semua orang sebodoh dirimu. Kamu mungkin memiliki beberapa bakat dalam alkimia, tetapi pada akhirnya kamu tetaplah seorang siswa. Siapa di antara para ahli itu yang akan mendengarkanmu?" Setelah dipanggil karena kebohongannya, Gilbert sangat marah. Dia berjuang dan bahkan ingin berkelahi dengan Jack. Pada saat itu, langkah kaki panik bisa terdengar. Damien berlari dan segera melihat Gilbert berjuang di lantai saat dia memelototi Jack. Damien terkejut, tidak jelas situasinya. Namun, dia tidak dalam kondisi itu untuk waktu yang lama. Dia berlutut dan berbisik ke telinga Gilbert. Ketika Gilbert mendengar semuanya, dia tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia batuk ketika dia mencoba menenangkan diri, "Kamu mengatakan yang sebenarnya." Damien mengangguk, "Aku yakin. Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksanya, itu benar-benar dia." Setelah dia mengatakan itu, Damien menatap Jack sebelum berbalik ke Gilbert, melanjutkan dengan lembut, "Itu benar-benar bukan dia. Kami menemukan orang yang salah, tapi orang ini benar-benar melewati batas menyerangmu." Gilbert memiliki ekspresi yang lebih aneh saat itu. Mungkin karena perubahan mendadak, dia tiba-tiba mulai batuk-batuk. Damien mengulurkan tangan untuk membantu Gilbert berdiri, tetapi Gilbert mendorong tangannya ke samping. Pada saat itu, Gilbert benar-benar terjebak di tempat yang sulit. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama,
dia akhirnya berdiri dengan gemetar dari tanah. Seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Dia tertawa, berat. Aku punya hal lain untuk dilakukan hari ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Jangan berpikir kita sudah selesai dengan ini dulu. Aku akan membuatmu membayar pada akhirnya. Bab 2400. Jack menatap Gilbert tanpa berkata-kata saat Gilbert memelototinya dengan kebencian. Bahkan setelah semua yang terjadi, Jack masih tidak mengerti apa yang dilakukan atau dikatakan Gilbert. Mengapa Gilbert datang menerobos dan meneriakinya? Mengapa Gilbert begitu menuduh? Saat itu, Jack hanya bisa menertawakan ancaman Gilbert. Gilbert menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk melihat Damien dengan marah. Jangan repot-repot dengan saya di sini, pergi menangani apa yang terjadi di sana dulu. Damien memucat. Kecanggungannya karena didorong lebih awal sudah sedikit menghilang. Dia berbalik dan menatap Jack sebelum kembali menatap Gilbert. Damien mengangguk, aku akan segera menyelesaikannya, tapi aku sudah memeriksanya sebelumnya. Pasti benar. Ekspresi Gilbert menegang. Dia masih ingin menambahkan satu atau dua kalimat, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Dia hanya mengangguk dengan dingin, aku tahu, tapi kita tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Saat dia mengatakan itu, Gilbert bahkan tidak melihat ke arah Damien. Gilbert menatap Jack sepanjang waktu, tetapi Jack sudah cukup terbiasa dengan tatapan penuh kebencian itu. Hampir semua orang yang mencoba menyebabkan masalah pada Jack memandangnya dengan ekspresi itu. Seolah-olah mereka ingin mengukir sepotong tubuhnya. Damien menghela nafas tak berdaya sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. John dengan bijak membantu Gilbert yang goyah berdiri. Kata-kata Gilbert hanyalah kata-kata impulsif. Bagaimanapun, dia telah melukai jiwanya. Meskipun Jack sudah menahan diri, kekuatan mereka berdua terlalu jauh. Jack juga bukan prajurit level bawaan tahap akhir biasa. Jika Jack baru saja menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, Gilbert bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berbicara. Jack mengangkat alis, dia telah mendengar semuanya dari percakapan Damien sebelumnya dengan Gilbert. Dari kata-kata itu, serta cara Damien memandangnya, Jack sedikit banyak bisa menebak apa yang terjadi. Namun, dia masih ragu. Memikirkannya, Jack memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Gilbert bisa memikirkan apapun yang dia mau. Jack tidak akan membiarkan siapapun yang membuatnya bermasalah dengan mudah. Dia belum benar-benar melakukan apapun terhadap Gilbert. Itu bukan karena dia takut pada Gilbert, tetapi karena dia tidak ingin menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Dia tahu betul mengapa dia ada di sini. Selama dia mencapai tujuannya dan memenuhi syarat, dia akan berurusan dengan Gilbert saat itu. Tangan Gilbert gemetar. Wajahnya putih seperti kertas. Darah mulai menetes dari sudut bibirnya. Jack menghela nafas tak berdaya. Bahkan pada kondisi ini, Gilbert tidak terburu-buru untuk dirawat. Gilbert masih berdiri di sana dengan mata melebar. Sudah tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Melihatnya, Jack tidak tahu harus berkata apa. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, kamu masih belum pergi. Apakah kamu masih ingin melawanku? Gilbert tertawa, tunggu saja. Aku akan membuatmu memohon kematian. Meskipun apa yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya denganmu, kamu masih menyerangku dan melukaiku, sebelum dia bisa menyelesaikan. Jack memotongnya, tidakkah menurutmu kata-katamu sangat lucu? Apakah kamu tidak ingat mengapa aku menyerangmu? Bersambung.